Dan lebih peduli ke suara positif. Iya. Nggak usah peduli sama suara negatif. Iya. Kayak misalkan nih, kenapa kita tuh kayak mostly ketemu tuh ngobrol jadi fresh karena kita lebih kayak banyak kasih saran positif gitu. Oke. Mungkin kita yang akan memutuskan sendiri, tapi saran positif dari orang lain yang tahu banget kita itu lebih yang kita peduliin gitu dibandingin sama noise atau kayak hal-hal yang dia sebenarnya pengen kita jatuh gitu. Bener. Jadi surrounded by kayak orang-orang yang sayang dan pengen kita maju itu penting sih. Jadi toxic people tuh langsung cut aja gitu. Bener. Cut Oke. aja. Tapi dari sekian banyak pencapaian yang Kak Ata udah capai itu Kak, ada nggak momen atau satu hal yang ternyata tuh nggak tercapai atau merasa kegagalan di satu momen itu gitu? Kayak banyak deh, banyak banget. Kan dulu aku pernah bikin bisnis tuh beberapa kali banyak ya. Maksudnya sempet juga punya co-founder dan itu kayak beberapa best friend. Udah akhirnya kita udah nggak get along lagi bahkan udah nggak ngobrol gitu kan gara-gara itu. Tapi jadinya malah kayaknya aku nganggap itu bukan kegagalan sih, tapi jadi learning lesson yang akhirnya karena dulu aku nggak pernah ngerti diri aku tuh maunya apa, maunya ngapain gitu kan, sampai akhirnya memahami bahwa oke, kalau misalnya mau mulai itu berarti ya udah coba, maksudnya mulai percaya sama diri sendiri. Karena dulu tuh aku banyak nanya ke sana ke sini, tapi akhirnya ternyata itu nggak sesuai dengan yang aku inginkan gitu ya. Jadinya akhirnya mulai sekarang mulai dengerin suara hati sendiri gitu kan. Terus kalau misalnya kita pengen sesuatu tadi mulai bikin target kecil, nggak langsung yang targetnya gede-gede. Dan mungkin ketika tadi yang Titik share banyak yang mungkin kayak pasti judgmental ya namanya, karena kita secara visual apalagi kalau bisnis yang aku jalan ini tidak terlihat kan. Dan aku di sosial media belum terlalu aktif bahkan kan, ini baru mau aku aktifin. Tapi anyway itu sebenarnya ini sih jadi apa ya, again kalau misalnya lagi kayak ngerasa wah gimana nih gitu kan, kayak mau mulai gimana, terus dalam hati langsung bilang oke, pasti bisa, oke bisa, ayo gitu. Tapi itu kayak itu sangat mempengaruhi sih gitu. Jadi kalau ditanya gagal apa, banyak banget, dan kehilangan beberapa teman baik juga ada. Jadi akhirnya kayak oh ya udah gitu, maksudnya that's life dan it's unfair dan ya udah, dan menerima. Nah itu sih kuncinya, menerima dan berproses lagi gitu sih. Karena emang bisnis sejahat itu guys. Jadi kalau udah involving money itu udah beda lagi dan bisa mengubah orang gitu. Iya. Jadi kalau misal punya sahabat yang udah bahkan project bareng kayak Rumah Nyata kita yang take care kan. Itu kayak berarti udah teruji lah kira-kira gitu. Terus apalagi kegalauan Gen Z? Iya sih banyak sebenarnya. Kalau tadi Kak Ata bilang katanya, yaudah kalau misalkan terjadi learning lesson itu menerima gitu kan Kak. Dan kalau kita sudah terpuruk gitu biasanya Gen Z ya udahlah kita di zona nyaman aja gitu. Kita back to zona nyaman kita lagi gitu. Untuk memulai sesuatu tuh kalau Kak Ata kan langsung oke, kita berarti harus memikirkan ke depannya, terus membuat langkah kecil baru lagi gitu. Nah untuk menimbulkan itu tuh kita harus gimana? Kalau tadi aku tangkap sih kayaknya mungkin menjalin relasi juga gitu kali ya Kak, atau gimana? Kalau gagal gitu bisa bangkitnya gimana gitu maksudnya? Lu bangkit gimana Tak? Menerima tadi Kak. Menerima sebenarnya awalnya menerima lanjut dulu lagi sih. gimana? Terus buat lanjut laginya adalah dengan mulai cari lagi. Ini mungkin aku contoh ya. Jadi waktu tahun 2023 itu kan sempat setelah aku ikut program di Singapura itu aku balik ke Indonesia dan sempat nggak kerja tuh. Jadi aku sempat unemployed dan nggak tahu mau ngapain. Iya sempat ketemu dan bingung mau ngapain gitu. Maksudnya bingung mau ngapain dalam artian karena aku punya mimpi tapi aku juga takut. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir, maksudnya aku tuh bukan, sebenarnya kalau ngelihat yang lain tuh kayaknya banyak yang jauh lebih, mereka sampai apalagi ngeluarin modal segala macam. Nah aku nih termasuk yang risk averse, kayak nggak berani gitu. Akhirnya dulu mulainya gimana? Ya udah akhirnya aku mulai lagi. Oke aku ya udah aku cari kerja lagi, tapi aku juga sambil bikin menjajaki bisnis yang ingin aku tekuni gitu kan. Jadi sebenarnya akhirnya sampai aku waktu itu aku dapat beberapa kali interview, terus kayak karena ketika kerja juga kita kan nggak cuma sekedar nyari, maksudnya uangnya yes, tapi ketika kita nggak nyambung sama
mungkin CEO-nya. Iya, itu tuh kayaknya ngebuat aku juga akhirnya aku nggak bisa join, sampai akhirnya aku ketemu Infinite. Itu juga cukup lama, sampai 2024 baru dapet gitu kan. Dimana yang aku menemukan ini value-nya sama, terus kayaknya aku ngeliat juga foundersnya punya saya integritasnya tinggi gitu kan, jadi aku join. Tapi dimana di situ aku juga udah sambil membangun yang bisnis kecil aku ini. Aku pengen kayak oke, ya udah nggak apa-apa, aku mulai memang itu kayak passion aku yang aku pengen lakukan gitu. Nah itu mulainya sih. Cerita tentang Beyond the Class dong, Tak. Itu apa sih, Tak? Jadi lu belum cerita juga soalnya ke gue. Iya, Beyond the Class itu immersion program. Jadi kita sebenarnya bikin it's international education company. Wow. Kita bawa anak-anak Indonesia ke luar negeri untuk ikut entrepreneurship workshop. Oke. Gitu. Nah sebenarnya itu kenapa bisa terpikir itu juga? Karena dulu kayaknya berasa gak sih Tik, waktu keluar ke London kayaknya mindset kita ada yang berubah. Mindset since day one sih lu ngubah mindset gue. Kita tinggal di homestay. Oh iya bener ya. Terus dengan ibu ada anak 2 gitu. Dari situ oke, ini orang loh asing loh, ini orang asing. Terus Ata kayak iya gak apa-apa Tik gitu. Oke, itu banyak hal yang gue belajar. Dipikir-pikir gue juga takut ya sekarang ya. Tinggal di rumah orang asing gue juga takut sih sekarang. Bayar, karena murah kan. Iya, terus kita 2 minggu di situ. Bener, Sebelumnya iya. keliling-keliling. Oh gitu. iya, Bu. Iya, Bener. jadi minggu pertama Di nih rumah orang bayar asing kita tinggal. 100 pound ya. Pertama. Berdua ya 50-50 gitu. Terus habis itu tuh bukannya gimana, agak serem gitu. Gue ngerasa serem sih, Tak. Tik, dulu gue gak ngerasa serem. Tapi dia sih. kelihatannya gak ngerasa serem. Kalau aku mungkin aku udah kepikiran ini rumah pembunuh bukan ya Kalau kayak sekarang gue gak berani lagi. Iya serem banget ya dulu sebenarnya itu ya. 2 minggu di situ. Sebelumnya kita tinggal di hostel yang 12 orang. Campur iya. Cewek-cowok iya. Abis itu jam 4 pagi kan kita mau ke North London, geret koper. Gue diomel-omelin sama orang yang nginep satu kamar, itu cewek semua sih. Mereka habis nonton kayak pertandingan apa gitu. Dari situ aja nih, baru nyampe London nih udah diomel-omelin sama orang. Jadi kayak itu melatih mental banget. Dan hari-hari berikutnya tuh latihan mental. Iya, lu ada dia nggak kerasa latihan mentalnya karena kuat banget mental yang. Ada nggak latihan mental yang paling lu bikin adrenalin banget di sana? Nah, kayaknya jujur berasa malah nggak ada Tik. Tapi setelah sekarang looking back, gue kayak ngerasa kok dulu seberani itu ya, tinggal di rumah orang asing gitu, terus jalan-jalan, sempet kayak jalan di Eropa, kayak tinggal di rumah orang asing kayak nggak kenal. Takut, kalau sekarang mikir takut sih, takut diculik dia apain ya sekarang. Tapi dulu bisa nggak mikir itu. Iya. Makanya dulu nggak tahu ya. Tapi mungkin emang kayak butuh apa ya, kehati-hatian itu justru menandakan kayak kedewasaan nggak sih? Iya. Tapi jangan terlalu hati-hati, nanti kita nggak kemana-mana gitu. Bener. Tapi kayaknya dari yang di London itu mungkin dengan pengalaman magang, terus udah gitu volunteer, kerja di restoran gitu kan. Sebenarnya itu kayak ngebuka mindset, karena akhirnya dari situ kayak numbuh ide-ide, kenapa ya di Indonesia nggak dibikin kayak gini-gini. Nah cuma sebenarnya berasa nggak sih Tik, ketika waktu di Londonnya kayaknya yang ngubah itu adalah ketika kita interaksi sama orang. Sebenarnya bukan karena tempatnya, karena place kayak does not define you, kayak nggak bisa ngubah kamu. Tapi sebenarnya yang ngubah itu adalah ketika kita berinteraksi sama orangnya. Nah makanya akhirnya dulu muncul ide, aku pengen bikin gimana kalau anak-anak ini dia keluar negeri tapi nggak cuma karena nggak mesti durasi panjang, durasinya pendek aja, tapi dia bisa interaksi sama Beyond the Class. Iya, dia bisa interaksi sama mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sana gitu. Karena dengan interaksi itu sebenarnya pemikiran kita jadi berubah. Dari mana? Dari kita punya network, habis itu pemikiran kita berubah kan, karena mereka punya critical thinking yang mungkin ngubah mindset kita. Ternyata kayak gini ya gitu. Jadi sebenarnya itu sih awal mula idenya Beyond the Class, yang memang kayak gimana caranya bawa anak-anak ini dia nggak cuma sekedar kalau cuma kampus tour ya udah, tapi ini dia bisa berinteraksi sama mahasiswa lokal di sana. Ada banyak tapi gitu. Tak kayaknya link LPDP. Jadi salah satunya mungkin yang publik udah mulai tahu nih, ada namanya Mbak Aisyah. Mbak Aisyah itu sekarang jadi kepala SMA Praksis namanya di Jogja. Dan itu aku ngikutin sih, kemarin juga sempat jadi pengisinya di Endgame-nya Gita Wirjawan gitu. Jadi beliau S3-nya Oxford, S2 S3-nya Oxford, terus habis itu jadi kepala sekolah SMA Tak. Kali aja nanti bisa connect
lagi gitu. Karena kan tujuannya Praxis itu untuk S1-nya anak-anak itu di luar negeri gitu. Jadi bisa jadi waktu SMA join sama Beyond the Class gitu. LPDPers gitu ya. Sama LPDPers ya. Kontribusi nyata untuk Indonesia ya Bu. Iya, karena kan podcast kita temanya adalah untuk membangun harapan lah gitu. Karena gimana sih caranya membangun harapan gitu dengan menceritakan gitu. Sebetulnya ada loh someone yang betul-betul punya ide juga gitu. Jadi konektivitasnya bisa lebih luas nanti. Tadi bicara tentang LPDP nih Kak, dan Mbak Titik kan alumni dari LPDP. Saat ini kan LPDP lagi dibuka nih, mungkin bisa kasih tips and trick supaya bisa dalam registrasinya, dalam pendaftarannya, supaya kalau selama ini dari teman-teman aku yang mendaftar, kalau aku sih belum berani ya Kak. Itu ketakutannya Gen Z soalnya. Nah itu ada tips and trick gak nulis esainya gitu, karena kata teman-teman itu salah satu poin penting kan dalam kelolosan di LPDP ini. Atau dulu gitu. gimana? Gue dulu Lu nyoba beasiswa lain nggak? Sebenarnya pernah nyoba tapi kayak nggak dapet. Dan LPDP sebenarnya 2 kali dulu nyobanya. Yang kedua baru dapet Tik. Oh berdua kali berarti Kak? Yang pertama tuh gagal waktu di interviewnya. Tapi sebenarnya again ya bener sih, mungkin kalau tips and trick esainya itu harus sinkron sama yang kita jalankan sekarang. Jadi kalau misalnya di dunia dulu kan aku S1-nya international business, S2-nya ya diharapkan di bisnis lagi. Karena dulu sempet awal yang pertama gagal ngambilnya tuh social development Tik. Dulu masih naif gitu ya. By the way, social development relate sama startup sekarang loh. Iya sih, tapi anyway kan jadinya nggak. We need to meet the requirement kan. Iya. The requirement kan lebih baik lurus, Lebih sesuai baik lurus, gitu. sesuai ke bisnis gitu. Cuma mungkin setelah dipikir lagi ada benarnya, karena dulu dipikir-pikir, oh iya ya dulu masih naif ya, dulu masih memang yes I wanna do good juga buat orang, tapi memang dulu dibilang waktu interview dikasih tahu, oh kamu harusnya mungkin lebih cocok kayak lanjutnya ke bisnis lagi gitu kan. Jadi kayak S2-nya waktu itu ngambil international business lagi baru masuk sih. Nah cuma kalau tips and trick dari si esainya itu adalah beneran mikirin kontribusi nyata buat Indonesia sih. Kira-kira mau ngapain gitu. Dan ternyata ini kayak unexpectedly banget. Waktu kemarin aku baru lihat lagi esai LPDP aku, salah satunya aku tulis balik pengen jadi dosen. Tapi itu tidak di alam bawah sadar tak? Enggak ini sih. Dulu maksudnya bukan karena itu aku jadi pengen jadi dosen, tapi karena pas lihat lah kok bener ya sesuai sama tulisan gitu. Jadi dulu emang gak ada kepikiran mau jadi dosen karena tulisan itu juga. Cuma pas lihat esainya gitu isinya Tik, salah satunya ya. Lu gimana Tik? Bawah sadar. Kalau gue tuh scholarship hunter. Jadi mungkin ada beberapa nama yang jadi inspirasi gue waktu itu. Sekarang juga beliau dosen yang sangat aktif gitu. Ada namanya Pak Tony Dwi Susanto sama Pak Imade Ande Arsana. Jadi beliau berdua itu adalah dosen, yang satu di ITS, yang satu di UGM. Yang satu Pak Tony itu aktif di Facebook. Beliau IPK-nya itu kalau nggak salah di bawah 2 kalau nggak salah deh. Terus dapat sekolah di luar negeri S2-nya. IP di bawah 2. IP di bawah 2. Jadi abis itu gue jadi cari tahu gitu bukunya dan segala macam gitu. Terus ada Pak Andi Arsana itu, beliau bikin tips-tips gitu, bener-bener yang praktikal. Kalau sekarang kan banyak tuh anak LPDP yang kayak mentoring gitu. Kalau dulu tuh jarang banget ada yang mau mentoring gitu. Lalu kalau gue terinspirasi kan dari situ. Terus dosen-dosen kan banyak yang lulusan luar negeri kan. Mindsetnya tuh beda gitu rasanya. Sampai di kita tuh agak beda gitu dibandingin yang dalam negeri, bukannya gimana gitu. Atau yang dalam negeri tapi terekspos sama dunia luar gitu. Itu tuh kayak menginspirasi banget lah sebagai mahasiswa. Gue coba semua beasiswa dan gagal semua. Jadi udah terinspirasi nih, ternyata gak cukup. Ternyata kayak harus jujur pada diri sendiri. Kita tuh kelemahannya di mana. Oke. Jadi gue kayak ada 10 kali beasiswa gitu. Terus habis itu gagal. Habis itu tiba-tiba di suatu hari gue lagi kerja, ada beasiswa namanya BPRI dulu namanya tak. Jadi sebelum ada BPI, kita tuh ada BPRI dari Pak SBY untuk anak muda terbaik di Indonesia. Beberapa sih gue kenal sih. Itu cuma 40 tak. Very eksklusif waktu itu. Tapi ternyata ada BPI yang lebih kayak potensinya lebih gede lah gitu. Lalu langsung gue bikin akunnya di hari itu. Tapi gak keisi-isi tuh rencana studi sama motivation letternya. Ternyata sesusah itu untuk tahu diri kita tuh apa, gimana mau ngapain. Jadi
kayaknya 2 minggu deh gue stres banget gitu bikin isainya. Terus habis itu gue kontak orang di FB namanya Mas Bayu Prayudi, anak ITB. 2007 arsitektur, dia lagi di Delft. Terus habis itu, Mas boleh minta contoh isainya nggak? Terus habis itu dia kasih. Tuh kayak dari situ tuh kayak ngerasa ada loh orang yang pengen orang lain maju gitu. Habis itu gue hampir kayak kayak membandingkan lah isai gue jauh banget dari isainya dia. Habis itu daftar LPDP 1 kali aja karena kan udah segitu banyak ini kan waktulah untuk mengkontemplasi gitu. Dapet. Dan di saat itu setelah bertahun-tahun gak dapet gitu ya, gue lagi makan nasi padang buka ternyata Anda diterima gitu. Oh my gosh, itu kayak the best day of my life gitu. Iya ya, waktu itu pas pada saat hari pengumumannya itu ya. Iya benar. Gue sore-sore maghrib tuh lagi makan nasi padang di Sunter. Gue inget banget teriak-teriak di dalam warung padangnya. Terus habis itu bokap tuh kayak selamat ya, selamat gitu. Cuci tangannya dulu gitu, karena gue masih dengan tangan gue gitu. Jadi kayak itu tuh sesuatu yang menurut gue LPDP adalah kayak solusi dari banyak orang sih ya, kayaknya untuk mengubah hidupnya nggak sih? Benar. Karena setelah itu karena sebenarnya bermula kalau menurut gue dari mindset sih. Karena once mindset lu berubah, semuanya jadi berubah. Dan itu ternyata gue denger di banyak maksudnya podcast juga ya, kayak mereka ngerasa once mindset lu berubah, semuanya berubah. Jadi sebenarnya bukan karena kondisi lu sekarang gitu ya, tapi mindset sih. Dan itu juga yang sebenarnya kadang menguatkan gue pribadi juga sih, Tik. Kayak tadi lu bilang jujur sama kelemahan, iya bener banget sih, jujur sama kelemahan. Karena memang kalau kayak tadi kamu tanya Ri, kenapa misalnya kita mulai aja dulu, bener. Tapi sebenarnya itu banyak, maksudnya kelemahannya aku juga sadar kayak ternyata tadi pas terjun jadinya ada salah perhitungan mungkin kan. Karena terlalu ya udah kita mulai dulu gitu. Tapi memang akhirnya belajar juga dari situ gitu kan. Jadi kayak mulai dulunya yang next mungkin ada yang perlu diperhitungkan. Ya kan gitu ya. Tapi memang kalau nggak gitu juga jadinya dulu nggak mulai ya. Waktu dulu gitu kan. Cuma karena tadi mindset yang berubah itu ternyata mengubah hidup kita. Even sekarang ya. Kadang gue ngerasa mindsetnya kayaknya masih bisa deh mindsetnya diubah. Maksudnya di ini ya. Karena tadi kalau kamu tanya kita kan misalnya comfort zone segala macam itu kan mindset ya. Iya betul. Nah once ngubah mindset sebenarnya bisa ya udah kayaknya rasanya apapun itu bisa, tapi perlu punya mindset yang bener dulu sih. Gitu. Jadi sebelum kita benar-benar nyebur untuk mencoba tuh kita harus mengenal diri kita dulu ya Kak. Iya, jadi kayak misalkan kalau dulu aku sih kelemahannya bahasa Inggris, speaking. Nah, aku tuh ngeyel pakai TOEFL IBT. Dan itu kan ngomong ke komputer dong. Jadi kayak kurang 1 tuh waktu mau daftar ke Delft. Terus habis itu ganti ke IELTS. Itu somehow easier for me. Iya, gue juga. Lu juga ngerasa. Jadi buat kita berarti IELTS tuh lebih mudah ya. Lebih mudah karena waktu tes speakingnya itu ke native, ke orang. Langsung. Jadi kayak ada emosi dan lain-lain gitu. Lalu apakah itu berhenti? Enggak sih, waktu gue di London gue nanya ke tukang bawang ya, beli bawang. Gue mau beli bawang gitu, dia gak tahu ngomong apa gitu. Jadi kayak bener-bener culture shock banget. Gue IPK hampir sempurna di S1. Waktu S2 bahkan orang yang jualan bawang gak tahu gue ngomong apa. Tuh kayak oh my gosh, gue kayaknya rasanya gak pernah sekolah. Kalau lu nggak kayak gitu, karena kalau lu di presiden udah pakai bahasa Inggris mulu kan? Nah sebenarnya dulu kan bahasa Inggrisnya nggak bagus, tapi bener Tik, karena waktu di presiden dibilang bagus banget, nggak yang sesempurna itu gitu ya. Kayak Indonesian English lah gitu. Iya, bener. Jadi masih kayak karena ya udah waktu S1-nya dulu sehari-hari bahasa Inggris lebih terbiasa. Nah dulu kayaknya karena di presiden itu semua orang nggak bisa bahasa Inggris juga, jadi menjadikan kita lebih berani sebenarnya. Sama mungkin ini ya. Kalau gue punya kesempatan mengulang, gue akan encourage Titik di umur 20 tahun untuk travel ke luar negeri yang bukan berbahasa Melayu atau Indonesia gitu. Karena itu kayak bikin kita tuh kayak lebih braver terbiasa gitu. Ya? Kayak misalkan nih kita nabung terus misal 2 hari atau 3 hari deh di London gitu. Tuh kayak lebih punya keberanian gak sih Tak? Waktu itu kan kita emang pertama kali tuh first timer ke London. Kalau Atta gimana? What will you say to your Atta 20 tahun?
kayak kalau waktu itu ngerasa malah harusnya waktu itu lebih coba ini ya, karena dulu nggak tahu banyak dunia teknologi dan ternyata dunia teknologi itu tahun 2015 udah di sana tuh udah maju, tapi karena nggak terekspos unfortunately jadinya nggak tahu bahwa itu ada. Nah dulu mungkin kalau bisa umur 20-an waktu masih di sana, wah pengen banget harusnya dulu apply magang ke startup dan lebih mengekspos diri ke yang Lebih mengekspos lagi loh. lebih mengekspos diri ke yang memang mungkin di luar yang volunteer dan part time ya. Maksudnya lebih nge-expose karena dulu ternyata teknologinya even di sana udah semaju itu. Cuma dulu kan juga maksudnya masih belum yang masif banget, tapi udah sebenarnya udah ada gitu. Cuma dulu karena nggak terekspos gitu kan. Wah, berarti ini highlight banget ya Kak buat anak-anak muda untuk yang pertama English is a must, terus juga harus berani mengekspos diri, mengeksplor diri untuk involve ke perkembangan teknologi gitu ya Kak. Iya, English sih kayaknya bukan sesuatu yang susah lagi nggak sih? Iya, itu kayaknya udah jadi kewajiban sih kalau bahasa Inggris ya sekarang. Sama ya kalau sekarang bahasa Mandarin ya, tapi gue juga nggak bisa Mandarin Tik. Oke, Kak Ata, kalau ngomongin LPDP tadi kan Kakak berarti udah punya banyak pengalaman untuk bersekolah di luar negeri gitu, bukan hanya di Inggris aja, tapi Kakak juga mencari pengalaman di Singapura dan lain-lain gitu. Kakak ada nggak privilege sebagai orang Indonesia atau suatu kebanggaan menjadi orang Indonesia yang mana menjadi satu hal atau beberapa hal nggak bikin kita minder di luar negeri gitu Kak? Kayaknya mungkin tips, maksudnya mungkin yang pertama ya, karena ini aku kayak sebenarnya ini juga terjadi sama diri aku, kan sering ya kita FOMO ngeliat orang ini itu gitu. Tapi yang pertama ternyata adalah balik ke satu, cukup jadi diri kita sendiri aja. Maksudnya kita jangan pernah mencoba buat jadi orang lain. Itu yang pertama. That's good. Iya kan ya, karena kayak dan itu maksudnya even sampai sekarang pun masih, maksudnya aku masih berasa kok kayak ternyata kita cukup jadi diri sendiri aja ya, nggak perlu jadi yang lain gitu kan. Dan sebenarnya kalau tadi ditanya privilege-nya itu apa, mungkin kayaknya ini kan generally speaking gitu ya, orang-orang yang di luar negeri taunya orang Asia itu adalah mereka soft spoken gitu kan, mereka nggak tahu. Nah sebenarnya kekurangan orang Indonesia menurut aku nih cuma satu, confidence levelnya gitu. Betul. Jadi itu yang sebenarnya menyebabkan kita kalah sama yang di luar. Nah oleh karena itu, karena kita sudah aware confidence level kita kurang ya, terus misalnya kita ngeliat kok mereka keren banget ya, so kita kayak harusnya bisa mencoba menanamkan ke diri kita sendiri, kita nggak perlu jadi orang lain loh, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita ya udah beraniin aja ngomong, karena yang tadi aku bilang juga, kita sebenarnya ketika kita di luar tuh kita represent negara kita secara nggak langsung. Bayangin kalau kita di luar juga, kan kita juga ngomongin orang ya, tanda kutip, si orang ini misalnya orang India mereka jago ngomong ya, padahal ya memang generally speaking gitu. Nah mungkin juga sama, ketika kita mulai berani speak up, orang-orang di luar juga bakal mikir, oh ternyata orang Indonesia ya. Nah makanya itu yang dulu nyebabin aku juga, oh iya ya ternyata aku sendiri aja bisa loh menjudge orang lain, berarti kan orang lain juga bakal melakukan hal yang sama. Oleh karena itu dulu aku kayak oke, berarti aku juga harus berani speak up nih ketika di kelas. Nah privilege yang tadi itu sebenarnya karena kita orangnya ramah-ramah gitu kan, orang Indonesia kan dikenal ramah, ya udah itu jadikan satu modal, tapi ditambah confidence level dan beraniin aja, meskipun bahasa Inggrisnya mungkin ya kita belum bagus-bagus banget gitu kan, tapi beraniin aja, karena kayak banyak banget orang yang di luar, misalnya aku kasih contoh ya, dari orang-orang yang dari China gitu ya, itu juga bahasa Inggrisnya nggak sebagus itu banget karena gitu. susah pronunciation-nya antara dialek awal sama Englishnya. Tapi tadi sih mulainya sebenarnya dari jadi diri kita sendiri sama confidence level, baru mulai ke step tahapan selanjutnya adalah speak up gitu. Itu yang sebenarnya jadi apa ya? Jadi memang privilege yang sebenarnya kita udah punya nih, basisnya adalah ramah, kita supel, kita pengennya mengakomodir orang gitu ya. Kayaknya kita pengen ramah tamah. Itu kan udah ada basis awal banget. Terus yang tahap selanjutnya adalah confidence level, jadi diri sendiri. Yang tahap selanjutnya baru oke deh berani speak up. Dan itu yang aku rasa sebenarnya foundationnya kita udah punya loh. Tinggal yang ke atasnya nih buat menuju ke tahap selanjutnya yang sebenarnya tadi confidence tadi tuh kayaknya even di waktu aku di Singapura tuh orang yang nyebabin orang Indonesia kalah ya karena itu sih, confidence levelnya itu sih. Sama ada nggak sih tak pengaruh kalau dulu misalkan lu SD, SMP, SMA gitu, kalau gue dulu tuh sering banget kayak orang-orang pinter tuh kayak terbiasa untuk soft spoken gitu, kayak diem
gitu. Iya. Yang pintar pasti diem kayak gitu. Nah, gue kan orangnya emang nggak terlalu pintar kan, jadi kayak dari dulu ngomong aja terus gitu. Justru kayak mungkin ada kayak emotional intelligence yang perlu di build gitu kali ya. Jadi secara emosional kita tuh perlu punya confidence itu gitu. Nggak cuman tentang IQ doang. Benar. Tapi juga tentang emotional intelligence itu gitu. Untuk kita bisa percaya diri. Terus habis itu kayak ya nggak usah terlalu peduli pandangan orang kayak gitu. Bener. Tapi kan memang nggak usah peduli pandangan orang tuh susah banget ya. Iya. Even kayaknya gue mengalami itu sampai sekarang udah umur 30 nih masih susah. Cuma beda sih level ya. kali ya. Beda level ya. Beda level gitu. Kalau dulu kan kayak lebih orang overthinking ya? Kalau dulu tuh misalkan mungkin in our 20s gitu, kalau orang nakal atau ngomong apa gitu, mungkin kita masih dengerin. Kalau sekarang nih orang bukan merepresentasi nilai kita sebetulnya gitu. Lebih kayak gitu. Dan tergantung orangnya siapa yang ngomong gak sih? Iya bener sih. Kayaknya emang ya nggak usah pedulin apa yang orang pikir. Nah mungkin berubahnya kayaknya kalau dulu semua omong orang didengerin. Kalau sekarang jadinya kayak circle gitu. Jadi misalnya lingkungan terdekat, lingkungan satu. Misalnya contoh, kalau misalnya yang ngomong itu Titik, nah mungkin gue kalau yang ngomong lu mungkin gue baru mungkin berpikir, iya ya tadi dia kayak gini karena kayak Titik nih ada di lingkungan circle satu aku misalnya. Tapi kalau dia misalnya lingkungan circle 2, circle 3, circle 4 misalnya, ya udahlah biarinin aja gitu. Jadi kayaknya itu yang merubah ya. Nah itu kan tadi mindset sebenarnya ya. Iya. Karena kalau dulu kayaknya aku omongan sama orang didengerin. Sekarang kayaknya oke, kita harus bagi nih dia itu di lingkungan circle yang mana sih gitu. Apakah kita perlu peduli sama omongannya atau ya udah abaikan aja gitu. Tapi memang kita tuh tumbuh di lingkungan yang kayak gitu gak sih Kak? Apalagi aku sebagai anak daerah nih Kak. There is no private space gitu kalau tinggal di daerah gitu loh Kak. Kayak apa yang kita capai itu selalu diomongin sama tetangga-tetangga gitu. Kalau apalagi kalau anak-anak daerah tuh kayak gitu kan. Kalau Ata kan kayaknya lahir besar tuh di kota ya Kak. Iya. Kalau aku kan memang dari sebuah desa terpencil gitu. Jadi kita memang tumbuh di lingkungan yang selalu dibanding-bandingkan. Terus juga selalu dibanding terus diomongin tentang pencapaian gitu. Universal language kali ya kalau kita sering dengar atau ada plesetan Asian values gitu misal. Itu kan kayak Asian values sekali gitu untuk bisa ada perbandingan ke kita, terus ada ekspektasi yang lebih banget gitu. Terus ada values untuk kayak apa ya? Nggak boleh individualis kayak gitu. Jadinya mau nggak mau kita jadinya pasti ngebandingin nggak sih gitu. Tapi kayaknya mungkin sekarang juga pandangan aku agak berubah tentang membanding. Memang bener sih pasti kita FOMO ya yang pertama. Oh ternyata either dibandingin kalau orang lain misalnya ngerasa lebih misalnya di bawah kita, pasti dia ngerasanya oh mungkin jadi nyinyir ya jatuhnya ya. Tapi kalau dia di atas mungkin jadi ngerasanya di underestimate. Nah cuma kita kan pasti biasa selalu membandingkan sama orang yang udah lebih sukses ya di atas kita. Tapi itu justru kadang ada dua sisi. Kita bisa lihat yang positifnya malah oh ternyata ada orang yang lebih bagus, berarti gimana caranya kita mencapai ke sana gitu. Tapi memang sisi negatifnya bisa bikin kita jadi mungkin ngerasa iri, ngerasa nggak puas. Nah ngerasa nggak puas itu menyebabkan kita jadinya nggak peaceful sama diri kita. Oke. Gitu sih. Tapi jadinya mungkin yang perlu diambil adalah ternyata nggak semua yang comparison itu berarti jelek sih gitu. Maksudnya kalau kita comparisonnya ke atas, kita bisa ngambil sisi positifnya gitu. Dan itu juga sebenarnya tadi kan mindset ya. Maksudnya kita kayak oh ya kita ngerasa gak puas, tapi kita juga ngelihat dia mungkin oh ya dia bisa kayak gini, gimana dia bisa maju gitu. Kalau kita pasti kalau yang mungkin lebih sukses bisa jadi kita nyinyir oh dia mah karena ABCDE, oh dia mah karena ada privilege ABCDE misalnya. Tapi sebenarnya kita juga gak lihat gimana perjuangan dia gitu kan. Untuk bisa memanfaatkan privilege itu tanpa terbiasa dimanjakan oleh privilege itu gitu. Iya. Sama yang mungkin kalau teman-teman yang pewaris gitu ya, misal itu sulit sekali karena apapun yang dia capai pasti melekat sama itu. Melekat sama misal nilai dari background keluarganya gitu. Sedangkan yang perintis kalau aku ngelihat, karena aku dibilang pewaris juga enggak, perintis juga enggak gitu. Karena menurutku aku ngerasa nilai dari bapak almarhum gitu, itu tuh kayak menjadi warisan yang gede banget.
Mungkin bukan uang gitu, tapi warisannya tuh jadi gede banget. Jadi aku nggak ngerasa values yang aku bawa tuh sesuatu yang aku rintis. Nah, jadi not only about money gitu, justru warisan adalah nilai-nilai gitu. Jadi aku merasa ini warisan bapakku, nilainya aku kayak jadi estafet aja ke generasi selanjutnya gitu. Jadi mungkin kayak ada satu nilai yang agak mindsetnya agak beda dari yang aku pandang adalah pewaris itu it's not only about money tapi juga values. Jadi kalau perintis juga are we perintis gitu karena kan ada values dari orang tua kita gitu. Yang itu menurutku sebagai orang tua juga gitu, aku akan warisin juga ke anak-anakku gitu untuk menjaga values ini gitu. Tapi kalau misal ada harta ya inilah gitu. It's easier mungkin ya. Cuman sulit juga untuk bisa kayak memisahkan kita sama orang tua kita. Gitu sih kayaknya. Oke. Luar biasa sekali podcast hari ini ya. Sama ini tak. Kalau misalkan pendidikan yang beyond the class kan berarti adalah untuk mahasiswa bahkan mungkin pelajar bisa nggak? Anak SMA sih, anak SMA, anak kuliah gitu. Apa hal-hal yang anak SMA atau kuliah bisa capai sekarang? Karena kan kita kayak investasinya kalau mereka tuh di usia kan. Jadi the early the better gitu. Apa kira-kira yang valuesnya perlu dijaga gitu? Mungkin kita ngewarisin lah untuk anak-anak pelajar yang sekarang mungkin lagi nonton gitu. Kayaknya mungkin ini karena relate juga. Jadi pengen banget sih buat anak-anak SMA dan kuliah ini mereka, dan ini mungkin belum ada juga di Indonesia, buat ada pendidikan kewirausahaan. Jadi pengen mungkin selain nanti program immersion ini adalah ngajarin caranya launching bisnis. Karena ini terjadi hype banget di luar gitu. Jadi mereka yang masih umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun udah bisa bikin bisnis sendiri gitu. Sambil sekolah tetap gitu kan. Dan mungkin itu adalah value-nya itu kan tentang kewirausahaan. Tadi salah satunya adalah melatih emotional intelligence kita juga. Dan sebenarnya yang perlu dilatih adalah ketika kita gagal. Ketika kita gagal itu gimana caranya bangkit lagi. Karena kalau sukses pasti semua orang ngajarinnya gimana caranya sukses, tapi gak pernah ada yang ngajarin gimana caranya gagal. Maksudnya gimana caranya kamu bangkit dari gagal gitu sih. Kayaknya bangkit dari gagal tuh ya, dan itu harus dialami dulu ya, baru bisa ngerti gitu kan. Karena kalau gak dialami gak bakal ngerti gitu gimana caranya buat naik lagi